Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya terangkan tentang praformulasi granul efervescent. Nah, pasti di antara kalian sudah tahu lah sebelumnya tentang sediaan efervescent ya. Biasanya di pasaran itu contohnya adalah redoxon, CDR ya. Jadi karakteristik dari sediaan ini adalah sebelum dikonsumsi, dia dilarutkan dengan sejumlah air ya, agar bereaksi ya, agar dia terlarut. Ketika dia terlarut, dia mengeluarkan sejumlah karbon dioksida dan ada perasanya, ada pemanisnya sehingga rasanya acceptable untuk dikonsumsi. Nah, apa yang membuat dia bisa menimbulkan suatu reaksi efervescent? Karena di dalamnya mengandung sumber asam dan basa ya, sumber asam dan karbonat. Syaratnya dalam proses pembuatannya tidak boleh ada lembab, tidak boleh menarik air ya. Karena itu bahan aktifnya dicampurkan dalam bentuk kering. Proses pembuatannya sedemikian rupa bentuknya dia kering, campuran kering ya. Karena bila dia tersentuh oleh air, dia akan menghasilkan gas CO2. Adapun sumber asam dan sumber basanya, contoh sumber asam adalah asam sitrat, asam tartat, asam askorbat, fumarat, nikotinat, asetil salisilat, dan anhidrat asam. Sedangkan sumber karbonatnya, sumber basa ya, adalah natrium bikarbonat, natrium karbonat, kalium bikarbonat, kalium karbonat, dan kalsium karbonat. Jadi natrium, kalsium, dan kalium sebagai sumber basa. Oke. Nah, tablet efervescent ini sendiri tidak ada yang bersalut ya, karena dia akan dilarutkan. Jadi dibutuhkan permukaan dari granul itu tersentuh oleh air ya, agar dia bisa memulai proses melarut ya, membebaskan karbon dioksida. Nah, campuran efervescent ini sendiri sudah cukup lama ya, dikenal 250 tahun yang lalu. Monografinya silahkan dibaca, di Farmakope ada, silahkan dibaca apa sih tablet efervescent itu ya. Di USP 21 contoh untuk larutan efervescent oral adalah acetaminophen, tablet K bikarbonat, KCl untuk oral efervescent ataupun efervescent natrium fosfat itu ada ya. Formulanya salah satunya dikutip di USP 21. Keuntungan dan kerugian efervescent ya, keuntungannya pasti menimbulkan cita rasa yang menarik ya, sehingga acceptable untuk diminum. Kemudian kemasannya bisa dikemas secara individual ya, sehingga lebih menjaga agar sediaannya itu tidak lembab ya. Jadi ketika sediaannya itu tidak lembab, otomatis akan lebih stabil untuk masa penyimpanannya. Kemudian mudah digunakan setelah dilarutkan ya, nyaman untuk penggunaannya. Kemudian dapat mengandung beragam zat aktif. Jadi karena dia sediaannya cukup banyak, dia mampu mengakomodasi konsentrasi yang lebih besar ya, konsentrasi kecil ke besar dia bisa ya, mampu memfasilitasi. Kemudian bisa digunakan untuk pasien yang sulit menelan ya. Kemampuan pasien yang sulit menelan bisa menggunakan tablet atau granul efervescent. Zat aktif yang tidak stabil apabila disimpan dalam larutan cair akan lebih stabil dalam efervescent ya. Jadi ketika Anda punya zat aktif, dia tidak stabil terhadap air, bisa dibentuk dalam larutan efervescent. Kemudian kerugiannya apa? Nah, karena dia sangat sensitif terhadap adanya air, sehingga proses pembuatannya harus betul-betul dilindungi terhadap adanya lembab ya, sehingga setting ruangannya harus dibuat relatif humidity-nya kecil. Ya, seperti itu. Sebentar. Oke. Kemudian
proses pengerjaannya lebih rumit ya dan lebih mahal ya karena harus men-setting ruangan ya, kemudian bahan-bahannya juga lebih mahal ya, eksipiannya juga relatif lebih mahal untuk sumber asam dan sumber basanya sendiri. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah stabilitas ya, karena sangat mudah terurai oleh adanya air sehingga harus dibuat ruangannya sekering mungkin ya, terkendali karena ada persyaratannya tertentu ya untuk granul effervescent atau tablet effervescent itu untuk relative humidity-nya tertentu ada persyaratannya ya. Dan faktor kedua adalah kelarutan ya. Jadi bahan-bahan yang masuk dalam formula granul effervescent semua harus kondisinya mudah larut dalam air. Dikondisikan dia kelarutannya baik di dalam air. Nah ini ya komponen granul effervescent ada bahan aktif, sumber asam, sumber karbon dioksida, pengikat, pengisi, pemanis ya. Pasti ya bahan aktif untuk komponen zat aktifnya, kemudian sumber asam dan sumber karbon dioksida itu untuk menimbulkan reaksi effervescentnya, pengikat agar bisa dibentuk sebagai tablet, sebagai granul, kemudian pemanis flavoring agent ya untuk rasa yang lebih acceptable dan pengisi untuk meningkatkan massa dari granul ataupun tablet. Ini ya. Nah, air penting untuk reaksi effervescent ya. Nah, airnya ini dari mana? Air berupa air bebas yang kita tambahkan untuk granul effervescent, air yang terikat pada sediaan maupun air yang berasal dari kelembapan ruangan. Ya. Sumber asam, keasaman yang dibutuhkan untuk reaksi effervescent berasal dari berbagai sumber. Ya, asam anhidrat dan garam asam. Jadi asam yang tidak mengandung molekul air atau asam yang digandengkan dengan garam ya, supaya dia mudah untuk larut. Sumber utama asamnya garam ini maksudnya garam Na ya. Sumber utama asam adalah asam makanan, jadi sumber alami di mana dia bisa dikonsumsi, artinya sumber asam asam lemah yang bisa dikonsumsi yang digunakan sebagai aditif. Aditif di sini adalah bahan tambahan. Ini ya sumber asamnya Anda bisa baca. Ini satu persatu ada asam sitrat, asam tartat. Nah ini Anda bisa baca sendiri ya. Asam sitrat itu bagaimana, asam tartat itu bagaimana, itu bisa Anda baca. Nah, kombinasi asam sitrat dan asam tartat adalah kombinasi asam yang banyak digunakan. Banyak digunakan untuk tablet maupun granul effervescent. Kenapa? Karena bila kita pakai salah satu akan menimbulkan suatu masalah. Kalau asam tartat hanya Anda pakai secara tunggal, granul yang Anda dapatkan relatif mudah hancur ya, kering, rapuh, dan mudah hancur. Tapi kalau Anda pakai asam sitrat saja, pasti campurannya itu lengket ya, lengket dan sulit digranulasi. Jadi lebih mudah untuk menyerap air, cepat lengket. Jadi perlu dikombinasi. Cuman di beberapa jurnal ada yang memang memakai salah satu asam saja itu juga ada. Ya. Nah, kemudian asam ascorbat. Apa asam ascorbat ini? Adalah vitamin C. Ya. Dia lebih mudah larut dalam air, kemudian dengan sifat yang sama, tapi otomatis dia lebih mahal. Ya, lebih mahal dibandingkan asam tartrat dan asam sitrat. Nah, dan juga kestabilan asam ascorbat ini tidak stabil terhadap cahaya karena cenderung berwarna gelap, dia teroksidasi ya, karena dia memang antioksidan. Jadi ketika dia di udara maupun kena cahaya, dia mudah berwarna gelap sehingga tidak acceptable. Asam fumarat silakan dibaca sendiri. Asam nikotinat, ya. Kemudian asam asetil salisilat, ya. Kemudian yang ketujuh anhidrat asam. Anhidrat asam ini adalah anhidrat glutarat, ya, yang bisa larut dalam air dingin, ya. Tapi kejenuhannya besar. Cuman pemakaian jenis asam ini untuk rasanya masih dipertanyakan ya, belum ada penelitian tentang yang signifikan yang banyak tentang pemakaian jenis asam ini.
Nah, kemudian sumber karbon dioksida. Sumber karbon dioksida ini adalah natrium bikarbonat, ya, jenis natrium, kemudian kalium bikarbonat, kalium karbonat, dan kalsium karbonat. Nah, untuk ciri-cirinya bisa Anda baca sendiri ya, atau sumber lain, aminologam alkali, natrium glisin. Jadi glutarat glisin itu ada aminonya ya, asam amino ya, alkali. Tingkat kelarutan air lebih baik, tahan terhadap panas dan stabil. Dia lebih tahan terhadap panas, cuman juga jarang digunakan. Ya, bahan tambahan lain pengikat ya agar dia bisa berikatan, agar dia bisa kompak, agar dia bisa membentuk suatu granul dan bisa dikempa menjadi tablet. Ya, pemanis sukrosa atau apa laktosa. Jadi dia untuk memberikan rasa yang acceptable dan flavoring agent tentunya. Kemudian pengisi, untuk apa pengisi kemarin? Untuk memberikan massa massa ya, massa untuk sediaan granul tersebut ya atau tablet tersebut. Demikian, terima kasih penjelasan saya. Akan saya lanjutkan dengan post-test ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa berdiskusi via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.